Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20050760010. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari kelompok 4 Sejarah Sastra kemarin yang sudah dipresentasikan dengan judul materi yaitu Sejarah Sastra pada periode 1942 sampai dengan 1945. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu saat-saat yang mematangkan. Selama 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia merupakan hal yang penting dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang, contohnya Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Berikutnya yaitu para penyair. Adapun para penyair pada periode 1942 sampai dengan 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Umar Ismail yang aktif pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Yang kedua ada Amal Hamzah. Yang ketiga ada Rosihan Anwar yang aktif pada tahun 1943 sampai dengan 2011. Dan yang keempat ada Anas Ma'ruf yang aktif pada tahun 1946 sampai dengan 1952. Yang kelima ada MS Ashor. Yang keenam ada Maria Abid. Yang terakhir ada Nur Syamsu yang aktif pada tahun 1947 sampai dengan 1981. Materi berikutnya yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif atau berfokus pada satu tokoh saja. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari cerita pendek. Yang pertama ada cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan yang tuntas. Yang terakhir, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa. Berikutnya yaitu sejarah cerpen. Awal mulanya cerpen berawal pada abad ke-10, lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai dengan 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai dengan 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya cerpen berkembang pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1955 sampai dengan 1959. Berikutnya yaitu cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Anak Laut karya Usmar Ismail HB Jasim pada tahun 1922. Yang kedua ada Pancara Cinta pada tahun 1946. Dan yang terakhir ada Jejak Langkah karya Bakri Siregar pada tahun 1953. Materi berikutnya yaitu drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Arbijin Pane. Baik, materi yang terakhir yaitu pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang. Yang pertama ada Amal Hamzah, yaitu membuat sandiwara yang berupa ejekan kepada
seniman yang menjadi budak Jepang. Yang kedua ada Armijn Pane, yaitu menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Yang ketiga ada Usmar Ismail dengan menulis sandiwara yaitu Kepahlawanan Rakyat Kepulauan Maluku. Yang keempat ada Abu Hanifah, yaitu menulis beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia. Yang kelima ada Idrus, yaitu menulis drama dengan judul Kejahatan Membalas Dendam. Yang terakhir ada Kotot Sukardi, yaitu menulis sandiwara Bende Mataram. Baik, sebagai penutup dari materi terakhir, saya akan memberi kesimpulan, yaitu beberapa karya sastra yang ada di periode 1942 sampai dengan 1945, yaitu berupa karya sastra seperti cerpen dan drama. Beberapa penyair yang menonjol pada tahun ini yaitu Usmar Ismail, Amal Hamzah, Rosihan Anwar, H.B. Jasin, Armijn Pane, Abu Hanifah, dan lain-lain. Kebanyakan isi dan karya-karya para pengarang, baik berupa cerpen maupun cerita, melukiskan keraguan atau was-was mereka terhadap janji Jepang mengembalikan kemerdekaan Indonesia.